Audio Jungle. Shalom saudara-saudari sekalian, kami Muda-Mudi GPDI Pemulihan IRC mengajak teman-teman semua untuk datang beribadah bersama kami setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wow, semangat sekali mereka. Sepertinya mereka tampak sangat bergembira. Ayo, bergabunglah dan ajak teman-temanmu, sebab Tuhan masih mencari orang yang sungguh hati kepadanya. Di sini kami dilatih bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar. Kami pun dipenuhi oleh Roh Kudus satu persatu, sehingga tiap apa masalah kami, apa pergumulan kami, apa keinginan kami tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja atasnya. Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kasih
firman-Nya, teguhkan firman dalam hidup kami dan kami datang dalam gereja. Dalam Yesus Kristus, siap Tuhan mengalami Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap boleh berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, laptop kita belum di-upgrade. Jadi yang support ini. Ya, jadi gitu kan tunggu ya. Kita mau belajar sambil lihat ada PowerPoint. Tahun ini kita punya visi bahwa Tuhan mau memulihkan rumah Tuhan, pemulihan rumah Tuhan, rumah rohani hidup kita ya. Teruskan kedua, kita mau belajar klik yang bawah ya, kita mau belajar membangun komunitas yang kuat. Komunitas artinya persekutuan ya, kita mau bangun persekutuan yang kuat, yang saling membangun tentunya ya. Ini yang sedang kita kerjakan. Terus dalam bahasa Inggris strong builders ya. Untuk membangun ini kita hidup dalam komunitas yang saling membangun ya, hidup dalam komunitas yang saling membangun. Mungkin saudara Tongam sudah membagikan sedikit, kita akan lebih detail lagi. Maksudnya komunitas yang saling membangun di dalam Kristus ya. Kita lihat salibnya ada di tengah, lalu semua anak Tuhan bergandengan tangan fokus kepada Kristus, pada Yesus ya. Bergandengan tangan itu saling, tapi fokusnya kepada Yesus dan firman-Nya. Jadi pusat dari komunitas persekutuan kita adalah Yesus. Itu bedanya yang lain, persekutuan yang lain ya. Kalau kita tidak membangun komunitas yang seperti ini, kita tidak akan kuat, kita akan kalah, kita tidak akan boleh mencapai rencana Tuhan. Mari seterusnya ya. Orang Israel ya, orang Israel cara belajarnya di sekolah dan cara belajar juga secara agama atau belajar kitab suci, mereka pakai hapluta ya. Hapluta tadi membacanya hapluta, itu bahasa asli ya. Hapluta ini artinya persahabatan, persekutuan ya. Dan ini yang dipakai oleh Yesus juga dalam membangun gerejanya. Waktu Yesus datang ke dunia setelah dia memilih dan dia memanggil murid-muridnya untuk keselamatan, lalu Yesus memakai pola ini namanya hapluta. Orang Israel juga pakai hapluta dalam belajar di sekolah maupun belajar Alkitab atau kitab suci ya. Begitulah cara mereka saling membangun, dan mereka sampai sekarang masih pakai hapluta dan sudah ada 2000 tahun. Jadi zaman Yesus pun hapluta ini sudah dipakai, baik belajar kitab suci maupun belajar di sekolah ya. Mereka pakai hapluta, yaitu kelompok persahabatan persekutuan ya, dalam jumlah yang kecil ya. Jadi orang Israel bilang, berikan aku hapluta atau aku mati. Begitu semboyan mereka. Dan mereka juga punya semboyan, kalau kamu tidak punya hapluta, kamu akan bunuh. Dan mereka sudah praktekkan bukan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 2000 tahun mereka sudah pakai hapluta. Dan Yesus pun pakai pola itu, karena itu pola kita dia ya. Waktu Yesus memuridkan murid-murid memakai itu cara orang Yahudi, orang Israel, hapluta. Dia memilih 12 murid, mereka ada 6 hapluta,
lalu mereka diutus berdua-berdua, dan Yesus menjadi pusat ya dari hapruta mereka. Nah ini saudara ya, kita juga harus pakai ini karena ini pola yang luar biasa. Maka orang Israel itu orang yang sangat kompak sekali. Orang yang Israel itu orang yang paling pintar sedunia. Ternyata salah satu rahasia utamanya adalah mereka pakai cara belajar, cara mempelajari kitab suci dengan cara hapruta. Terus, iya, orang Alkitab adalah sistem pemerintahan Yahudi dan Yesus pun pakai itu. Ya, dikatakan saudaraku, ya ada 3 cara mereka belajar. Ya, baik cara belajar di sekolah maupun cara belajar kitab suci untuk mengenal Tuhannya dari kitab suci. Ada yang disebut adalah Beth Sefer, ada yang disebut madras, berasal makanya ada madrasah, midras, ada yang disebut Talmud. Jadi Yesus ini membuat hapruta dalam komselnya, komunitasnya, ya, dan Yesus di tengah, ya, dan hapruta itu fokus dan belajar kepada Yesus, pada firman, ya. Mereka mengikuti Yesus, tapi caranya mereka berhapruta. Dari cara mereka, sistem mereka belajar itu ada 3 jenis. Ada yang disebut Beit Sefer, Midras, Beit Talmud. Beit Sefer itu artinya rumah kita. Nah, orang Israel begitu usia 5 tahun mereka sudah berhapruta. Ya, kita lihat di Alkitab dikatakan juga Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang, kata Yesus, berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus buat hapruta untuk tujuannya dia hadir di tengah-tengah mereka. Jadi 2 atau 3 Yesus hadir. Kalau mereka membuat hapruta, berkumpul, bersekutu, ya, di dalam namaku, nama Yesus, Tuhan bilang aku hadir. Ya, Yesus hadir di tengah-tengah hapruta murid-murid. Ya, jadi 12 murid itu terdiri hapruta, dan Yesus yang menjadi pusat, yang hadir di tengah mereka. Nah, jadi usia 5 sampai 10 tahun mereka sudah berhapruta. Mereka dipimpin oleh rabi, dan mereka ada kelompok, ya, 2-3 orang berkumpul, ya, lalu mereka belajar. Dan itu tingkatnya namanya Beit Sefer, artinya rumah kita. Jadi selama 5 tahun atau usia 5 sampai 10 tahun mereka diajar menghafal kitab Taurat, kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Jadi dengan cara hapruta ini dipimpin oleh seorang rabi, mereka sudah hafal. Usia 10 tahun sudah hafal 5 kitab, bukan membaca, hafal. Nah, kita saya pikir belum ada hafal, ya. Bahkan membaca sekalipun kebanyakan orang Kristen belum, padahal sudah 20 tahun, ya, dan lebih. Nah, mereka usia 10 tahun sudah hafal 5 kitab, bukan membaca, hafal. Caranya hapruta. Makanya mereka pintar-pintar, ya. Jadi setelah mereka sudah hafal lewat belajar dalam tingkat Beit Sefer, rumah kita, maka lanjut nanti usia 10 sampai 14 mereka belajar dalam tingkat namanya Beit Midras. Beit itu maksudnya bait, ya. Beit Midras itu artinya rumah belajar, rumah menafsir. Jadi selama usia 10 sampai 14 tahun
mereka belajar menafsir dengan benar kitab Musa. Jadi usia 14 tahun mereka sudah mengerti kitab suci. Mereka sudah tahu kitab Musa. Tidak salah lagi, ya. Nah, seterusnya masuk kepada tingkat 3 lewat hafrutan, yaitu tingkat Beit Talmud, ya. Beit Talmud artinya rumah pemuritan. Ya, saat ini mereka tidak hanya menghafal, mereka tidak kelompok hafrutannya hanya menafsir, tapi mereka mulai dengan rabinya ke lapangan. Jadi murid-murid ini, orang yang berhafrutan ini langsung melihat bagaimana rabinya mengajar, bagaimana rabinya mendoakan orang sakit, mengkonseling. Jadi mereka langsung dibawa praktek lapangan. Nah, itu tingkat Beit Talmud. Makanya mereka usia 14 ke atas, mereka sudah hafal, mereka sudah mengerti karena mereka sudah masuk di Beit Midrash menafsir dengan benar, dan mereka sudah melihat realitanya di lapangan bersama rabinya. Mereka masuk kelas belajar Beit Talmud. Nah, kira-kira begini proses belajarnya orang Israel, baik secara pendidikan sekuler, baik juga dalam kitab suci, mempelajari kitab suci atau belajar agamanya, ya. Dan Yesus memakai pola itu, dan itu sudah terjadi 2000 tahun. Jadi ini bukan coba-coba lagi, dan memang Yesus memakai sampai sekarang. Cara belajar orang Yahudi pakai hafrutan. Coba sama-sama dengan saya, jangan salah. Nanti seringkali jadi haputra, kan, ya, bukan putra, bukan putra, ya. Hafrutan, coba. Sekali lagi, hafrutan. Ya, jangan keselio, ya. Nah, oke, seterusnya. Yang di bawah, naikkan dulu. Ya, mana tadi? Yang bawahnya, nomor 7. Oh ini. Oh ini tadi sudah di bawahnya. Klik aja ke bawah. Ya. Jadi ini saudaraku dipakai. Maka orang Yahudi punya istilah, kalau belajar sendiri jadi bego, jadi bodoh. Jadi mereka tak mau belajar sendiri dari sekolah, mereka berhafrutan. Mereka pergi ke sinagog, gedung tempat mereka sembahyang. Lalu ada kelompok-kelompok di sana hafrutan 2-3 orang. Mereka di sana diskusi, debat, saling membangun, saling menjelaskan apa yang didapat, seperti itu asik, ya. Ya, untuk mereka mengerti, ya, untuk mereka hafal, untuk mereka mengerti, bahkan untuk mereka bisa mempraktekkan nanti. Jadi maka tahap-tahapan itu mereka ikuti, dan ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Iya. Besi menajamkan besi, ya. Orang menajamkan sesama. Nah, itu terjadi lewat hafrutan, lewat persahabatan, persekutuan mereka dalam Yesus melalui kelompok kecil 2-3 orang. Tapi fokusnya adalah Yesus dan belajar apa firman Tuhan. Itu hafrutannya. Jadi mereka praktekkan itu, ya. Jadi supaya bisa terjadi besi menajamkan besi, ya, sesama menajamkan sesama, itu adalah hafrutan. Mereka tidak memperbincangkan pendapatnya, tapi mereka mau menggali, mau mencari, mau saling membagi, memperkaya pengertian mereka dalam belajar firman. Ya, di sekolah juga seringkali ada kelompok belajar, ya, tetapi itu kan sewaktu-waktu. Tapi kalau ini hampir selama hidup mereka itu ada hafrutan. Dari umur 5-10 ada hafrutannya, tapi lanjut lagi 10-14. Dan dalam pesan seterusnya mereka punya hafrutan, ya. Dan hal inilah yang bisa
Tuhan pakai besi, mengajarkan besi. Besi itu, saudaraku, itu dibentuk oleh pandai besi menjadi bisa sendok semen, bisa menjadi parang, bisa jadi babak, bisa jadi tojol. Itu apa? Jadi di sini perannya ketika berhapruta, Yesus di tengah mereka sebagai pandai besi, mereka besi yang akan diolah, ya, dibentuk. Jadi lewat hapruta lah kita dibentuk sebenarnya. Karena apa? Karena 2-3 orang kata Yesus berkumpul dalam namaku. Kata dalam namaku artinya, saudaraku, kita kumpul untuk Tuhan, karena Tuhan, untuk belajar pada firman, untuk belajar pada Tuhan. Ya, jadi dikatakan di situ aku ada. Jadi pada waktu mereka kumpul untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar mengenal Tuhan dalam hapruta 2-3 orang ini, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, apa yang Tuhan lakukan? Dia mengajar, dia menyembuhkan, dia berbicara. Bagaimana hal itu terjadi? Persis seperti murid-murid zaman dulu. Cuma zaman dulu Yesus menampakkan diri secara fisik, tapi terbatas, hanya bisa Israel. Tetapi sekarang oleh roh, secara roh dia bisa hadir di hapruta di seluruh dunia. Nah, ketika dia hadir, sama dia melakukan seperti dia melakukan kepada murid-murid. Dia berbicara, dia menyembuhkan, dia mengajar, dia menegur, dia membentuk, dia memberi arahan, dia menguatkan, meneguhkan. Nah, bagaimana caranya itu? Lewat hapruta. Nah, Tuhan mengajar saya lewat orang lain, ya, dalam hapruta. Tuhan mengajar orang lain lewat saya. Tuhan memuridkan saya lewat orang lain. Tuhan memuridkan orang lain lewat saya. Misalnya Ibu Inang Guru Sibarani dengan Inang Guru Sejabat berhapruta. Jadi Tuhan menyatakan firman-Nya atau berfirman lewat Ibu Guru Sibarani kepada Ibu Guru Sejabat. Ya, Tuhan memuridkan Ibu Guru Sibarani lewat Guru Sejabat dan sebaliknya. Jadi Tuhan yang melakukannya. Tuhan pandai besinya, kita besinya. Memang waktu menajamkan besi menjadi parang, Tuhan yang mau menjadikan kita misalnya jadi parang dari tidak ada bentuk. Maka lewat hapruta besi menajamkan besi membentuk itu. Tapi Tuhan bukan kita. Tapi Tuhan memakai kita, melalui kita. Itu artinya aku ada. Aku ada. Ketika kamu kumpul dalam namaku, aku ada. Dia berbicara, dia menyembuhkan, dia mengajar, dia memuridkan lewat setiap orang di hapruta ini. Seperti itu. Sehingga besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kalau tidak berhapruta, kita saudaraku tidak akan terbentuk seperti apa yang dimaksud Tuhan. Kita tidak akan bisa belajar dengan baik dan benar. Nah, kami di Rantau sudah pakai ini, bahkan sudah ada hapruta sudah, ya kaum muda, ya nanti mungkin kaum muda akan datang lagi ke sini untuk mereka berbagi apa yang kita ajar, kita praktekkan di sana. Ke kaum muda di sini dulu sudah datang, berbagi kita sudah juga praktekkan di cabang kita di DPD Pemulihan IRC SD. Ya, nanti akan menyusul lagi. Kaum ibu juga akan datang ke sini untuk berhapruta khusus untuk kaum ibu. Ya, seperti itu. Ini harus kita praktekkan karena ini adalah pola yang dipakai oleh Yesus sendiri dan orang Israel sudah memakainya 2000 tahun ya. Nah, seperti ini. Oke, seterusnya. Ya. Jadi tadi sudah kita belajar Kristus yang menjadi pusat, firman-Nya. Ya, bukan masalah. Jadi hapruta itu tidak dihabiskan hanya untuk membahas masalah, tapi boleh ada masalah dibahas, tapi mencarikan firman Tuhan sebagai solusinya, lalu menduakannya, menyerahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan ada di tengah-tengah 2-3 orang yang berkumpul dalam namanya. Jadi kita sebut kompak atau komunitas sepakat ya lewat hapruta ini. Jadi komsel itu
harusnya terdiri hapruta. Komunitas sel itu, kompak itu terdiri hapruta. Nah sayangnya konsep kita bukan terdiri dari hapruta. Jadi setiap kebaktian sudah tidak ada hubungan satu dengan lain, tidak ada hapruta. Setiap konsep tidak ada hubungan gitu. Nah ini memberi celah bagi iblis, bukan memberi celah kepada Yesus. Kalau memberi kesempatan setelah bagi Yesus, kita harus pukul 2-3 orang dalam nama Yesus, minimal 2 dan bisa 3 ya, dalam nama Yesus. Itu memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membentuk dan membimbing kita. Tapi kalau kita tidak buat ini, itu memberi kesempatan besar kepada iblis. Dan ini masalah gereja sekarang, termasuk kita, untuk kita harus belajar ya. Jadi kita teruskan, Kristus menjadi pusat berapa? Nah ini kompak ya, komunitas sepakat Kristus. Jadi dia bisa berhaprutan, 2-3 orang dia hadir, suami istri boleh berhaprutan. Cuma kalau suami istri belum kompak, asal kumpul jadi berkelahi jangan dulu. Karena ada orang yang asal udah jadi kaku jadi berkelahi jangan dulu ya. Iya, tapi bisa juga ya dengan keluarga. Tapi kalau keluarga juga belum bisa jangan. Tapi boleh pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tidak boleh pria dengan wanita kecuali suami istri. Itu pun kalau sudah bisa jalan. Ya, tapi kalau mau bertengkar akhirnya ya tak boleh. Ya, jadi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Ya, kalau boleh sebenarnya ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, orang muda dengan orang muda. Haprutannya minimal 2 bisa 3, jangan lebih. Ya, kita bilang 2-3 orang berkumpul ya. Itu pola ya. Karena 1 kali mudah diputuskan, tapi 2 kali disimpulkan itu sudah tak terputuskan. 3, wah sudah tidak terkalahkan. Jadi itu prinsipnya. Alkitab juga berkata tidak baik manusia seorang diri. Jadi kita jangan suka sendiri, kecuali sendiri dengan Tuhan dalam satu dulu. Tapi selain itu jangan suka sendiri ya, karena tidak baik ya. Berhaprutan memberi kesempatan kepada Yesus. Tapi haprutan kita ini bukan dari kelompok gosip ya, karena yang dibicarakan Yesus dan firman, bukan orang lain ya. Tak boleh. Nanti jadi setan yang hadir ya. Gosip itu makin dibicarai makin sip ya, makin digosok makin sip gosip ya. Jadi nggak usah nanti jadi bukan firman ya. Fokusnya Yesus, yang dibicarakan firman, yang dipelajari firman, yang didiskusikan firman, yang mau dipelajari dalam firman, yang mau dilakukan firman. Itu hapruta yang kita mau bangun ya. Jadi boleh orang muda dengan orang muda ya. Kalau sebaiknya begitu, yang selevel atau yang sejenis kayak lebih ini. Kalau saya berhapruta misalnya dengan orang yang baru bertobat, ya dia diam aja dalam merasa aku enggak ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya ibadah raya ponsel gabungan itu atau ponsel murni, nggak bisa. Seharusnya ibadah raya adalah dihadiri hapruta. Ponsel murni dihadiri oleh hapruta. Ponsel gabungan dihadiri oleh hapruta. Makanya saudaraku, dihapruta kekuatannya ya. Keluarga itu hapruta yang pertama di muka bumi ya. Harusnya seperti itu. Tujuannya saling membangun, pakai firman, datang pada Yesus. Jadi bukan membicarakan orang pribadi masalah, tapi membicarakan firman, bagaimana menolong kita, menolong kita dalam masalah. Jadi fokusnya Yesus dan firman-Nya. Itu hapruta yang atau kompak Kristus ya. Oke, seterusnya. Iya. Ini sudah tadi saya jelaskan. Seterusnya. Iya. Jadi ketika kita berhapruta, maka seperti ini yang terjadi. Tuhan melakukan ini. Kristus memuridkan kamu lewat saya, atau Kristus memuridkan saya lewat kamu.
Dan akhirnya bisa Kristus melayani orang lain melalui kita, melalui hapruta. Jadi kayak di Ranto, haprutannya pemuda, sudah saya suruh pergi melayani jemaat orang muda khusus di IPD Pemulihan SC, di HSC. Jadi mereka masuk ke Kristus melayani orang lain di HSC lewat hapruta mereka, lewat kita. Jadi lewat hapruta nanti melayani, gak sendiri tapi 2-3 orang yang melayani, memenangkan. Sehingga nanti yang hapruta yang tetap jalan 2-3 orang ini, tetapi nanti ketika mereka keluar nanti melayani orang lain, mendoakan orang lain, menangkan orang lain, menyembuhkan orang lain. Nah, nanti ada jiwa yang dimenangkan, maka hapruta ini memikirkan yang dimenangkan ini. Dan diutuslah dari hapruta ini satu nanti menghaprutakan yang baru dimenangkan ini. Tapi hapruta mereka tetap. Jadi kayak multi level ya. Ya 1, 2 atau 3, tak jadi 2, tak nah gitu. Tetapi tetap hapruta mereka jalan, tapi mereka membapaki hapruta yang baru, ada di hapruta yang baru nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka tumbuh bersama, saling membangun di dalam Tuhan lewat firman Kristus yang hadir di tengah mereka. Jadi Kristus memuridkan kamu lewat saya. Itu yang ada dalam hapruta. A memuridkan B, Yesus memuridkan B lewat A, Yesus memuridkan A lewat B. Nah seperti itu. Dan akhirnya nanti Kristus melayani orang lain lewat hapruta kita yang sudah kita boleh bangun nanti keluar ya. Jadi di dalam membangun tapi keluar juga bisa membangun. Terus ya, dan seterusnya dikatakan Kristus membangun kamu lewat saya, atau Kristus membangun saya lewat kamu. Jadi besi menajamkan besi. Karena gak ada yang ditonjolkan di sini pribadi kita, Kristus yang perlu, firman yang perlu. Makanya sama-sama belajar. Ya, maka apa yang disampaikan di ibadah raya itu dihaprutakan aja sampai mengerti. Karena apa yang dikotbahkan ini belum tentu dapat saudara 30-40%. Ya kalau dengan khotbahnya nggak konsen sambil ngantuk, nggak akan dapat itu. Nah jadi di dalam hapruta itu didalami lagi. Jadi misalnya dia dapat 2, yang satu dapat 1, yang lain dapat 3, mereka berbagi sehingga akhirnya dikumpul jadi 6. Mereka diperkaya. Nah kalau seandainya ada yang belum dimengerti, sudah dibahas di sana, tapi tidak bisa dimengerti, nanti ditanya kepada yang lebih seniornya di atas, ya bisa, sehingga tidak perlu bertengkar kalau belum mengerti. Nah, tujuannya memang kita mau menerima dan mengerti belajar firman, dan sampai nanti itu diterapkan sehingga terbangun. Seperti itu. Firman Tuhan itu dasar, ya luar biasa. Ilmu pengetahuan aja bisa menaikkan level orang, status sosial orang, status ekonomi orang dari firman. Itu lebih dasar lagi. Makanya orang Israel pakai hapruta dalam belajar kitab suci. Ini mereka unggul secara manusia ya. Dalam beragama mereka tidak main-main. Teguh sekali, kompak luar biasa. Ya. Oke, seterusnya. Ya, jadi ketika Tuhan hadir di tengah kita, Tuhan seperti pandai besi, dan kita akan dibentuk jadi parang, jadi pisau. Yang lain bisa dipakai jadi palu atau martil, ya dibakar dulu besinya, lalu dipukul, pang, sakit memang. Tapi nggak apa-apa, yang sakit adalah manusia lamanya ditempa menjadi manusia baru, karakternya ditempa menjadi karakter Kristus. Tetapi palu itu adalah alat, itu bisa saja teman sehaprutamu, tapi yang memakai itu adalah Yesus yang adalah pandai besinya. Ya bisa saja. Yang besi mengajarkan besi, tapi tujuannya adalah firman.
di mana firman itu akan membangun, bukan menghancurkan, memurnikan, meluruskan, ya, memberi solusi, membawa kita keluar dari kedagingan, masuk kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki, ya. Sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Dia akan memakai orang lain menempa kita seperti martir, supaya kita terbentuk menjadi arang besi, ya. Kalau ada tukang potong tukang potong daging di pajak daging, mereka itu ada punya pisau. Kalau pisaunya tidak tajam, itu diasah pakai besi. Nah, seperti itulah Tuhan akan mengasah saudara lewat keburukannya. Makanya fokusnya Yesus dan firman, bukan untuk kita saling menyakiti, tapi firman itulah yang akan dipakai. Jadi bukan toko itu bergerak, tapi toko itu dipakai oleh pandai besi. Jadi Yesus yang menempanya lewat hapruta. Jadi mempraktekkan besi, menajamkan besi, orang menajamkan sesama itu lewat hapruta. Kalau tak pernah terbentuk kita. Dan dalam evaluasi para pakar-pakar, dan saya pun melihat, ya, sedikit yang saudara dapat. Ini kan menolong, saya hanya ini. Saya tak tahu apa saudara mengerti atau sedikit saudara mengerti. Tapi dalam hapruta Anda diperkaya akan saling berbagi. Bidadari. Tentu di sini harus berperan saling membangun, ya. Memang kesulitannya kalau saudara konsentrasi, misalnya mendengar khotbah hari ini yang disampaikan, maka saudara akan sedikit mengerti atau tidak mengerti, lalu di hapruta nanti apa yang mau dibicarakan. Saudara hanya menanya terus, tidak berbagi. Jadi ini harus ada tanya jawab, tetapi juga harus saling, ya, saling, bukan hanya satu orang. Kalau di sini kan saya nggak ada yang menolong. Nah, tapi dalam hapruta saudara boleh berbagi. Bagaimana mempraktekkan dan saling mendoakan, mencari solusi masalah, cari firman Tuhan. Nah, di hapruta, ya. Misalnya semalam di konser gabungan kami haprutakan tentang judul khotbah saya, yaitu akibat melakukan firman atau perintah Tuhan. Saya dengar dari hapruta itu kaya sekali. Malah saya suruh share di WA grup kita. Saya lihat banyak pengertian, bahkan sekolah minggu pun mereka tajam menyampaikannya, sederhana tapi tajam. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Jadi tidak ada yang penonton, semua butuh firman dan saling memperkaya dengan pengertian masing-masing. Kalau si A dapat 3, si B dapat 2, si C dapat 1, saling berbagi sehingga sama-sama dapat nanti jadi 6, daripada sendiri-sendiri lupa pula, ya. Jadi ini dihaprutakan, ya. Oke, seterusnya, ya, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 16-17, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Lewat hapruta kita berkaya oleh firman Tuhan, ya, untuk berbagi, diperkaya, ya, dengan firman, ya. Dan dikatakan sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, ya. Ada hikmat Tuhan nanti yang diberi waktu kita berbagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Bisa juga menegur, tapi lewat firman Tuhan dalam kasih, tujuannya membangun, ya, bukan untuk menyerang, untuk menjatuhkan firman-Nya. Aku nggak bisa gitu, firman Tuhan kan bilang begini, ya, gitu. Dan itu dilakukan dalam persekutuan, persahabatan mereka dalam Kristus lewat 2-3 orang tadi. Dan Tuhan yang melakukan itu. Jadi jangan saudara harapkan Tuhan langsung hadir menegur saudara. Enggak, Tuhan menegur saudara lewat orang lain di dalam hapruta. Ya, jadi kalau kita nggak praktekkan ini, kita minim nanti. Kita minim, ya. Saya dengar di sini apa namanya, kekompakan secara roh itu masih belum. Saling berjaga, saling bagaimana, nggak tahu saya, ya. Kenapa atmosfernya belum klop gitu. Nah, tapi kalau sudah terbangun hapruta, kita jadi suka nanti berhapruta. Bahkan keluar kita dari hapruta bersama-sama melayani orang lain. Jadi Kristus melayani orang lain lewat hapruta kita nanti. Itu luar biasa, diberkati dan menjadi berkat, ya. Dan dikatakan lagi dalam pertemuan itu menegur
seorang akan yang lain. Jadi saling ya, dan sambil menyanyikan mazmur, ada pujian ya, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada dalam hatimu, ya, mengucap syukur kita. Nah, Tuhan hadir, Tuhan menyampaikan firman-Nya, ya, terus bersyukur, ya, jangan jadi panas hati kalaupun ada Tuhan menegur saya lewat orang lain, jangan terus panas hati, bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan memakai saudaraku ini, mengingatkan saya, menegur saya, mendoakan saya, mendukung saya. Demikian kita juga saling, jadi bukan hanya seorang, saling ya. Kita teruskan ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, bagi pengenalan kita akan Tuhan. Itu datang pada Yesus, fokusnya Yesus dan firman. Jadi bukan yang lain ya. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Bapa. Jadi terus ada ucapan syukur dalam Al-Qur'an itu, jangan bersungguh-sungguh dan sebagainya ya. Nyanyikan nyanyian rohani, kita diberkahi oleh perkataan Kristus ya, lewat Al-Qur'an. Pantaslah orang Israel bilang, kalau kami sendiri kami akan bodoh, maka berikan Al-Qur'an ya. Oke, yang terakhir. Iya. Jadi sekali lagi, Kristus adalah pandai besi ya. Kita bisa dipakai dari besi, mengajarkan besi, menjadi martir, membentuk. Tapi Tuhan yang memakai martir ini, Tuhan yang memakai kita, membentuk saudara kita melalui firman, melalui kebenaran-kebenaran yang bisa menegur, mengingatkan, memberi arahannya. Nah, Kristus memakai kita untuk saling mengajar dan saling menegur. Pakai firman yang kita dapat. Jadi tujuan firman itu untuk dilakukan. Ya, kalau firman itu hanya untuk diketahui, jadi penyakit. Ya, saya semalam di Komsel bagikan di komunitas, ya, di komunitas saya membagikan tentang hidup dalam kebenaran. Itu bahasanya sangat luas ya, sampai dalam semua hal kita dimerdekakan. Itu akan saya bagikan pada waktu tertentu, tetapi di sudah saya upload di YouTube ya, saya sampaikan tentang itu. Luar biasa, sampai berbicara kenapa orang bisa sakit, kenapa orang bisa sehat sampai mati. Itu bahasanya dari firman Tuhan ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan, sehat total, faktor orang sakit secara fisik itu akses faktor psikologis dan hati dan pikiran. Kalau itu saudaraku tidak dikelola dengan benar, malah jadi depresi, stres. 80% lebih kita akan mengalami sakit fisik, 20% kurang itu hanya pola makan dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau kita sudah tahu prinsip firman, luar biasa saudara ya, karena Tuhan mau kita sehat. Bahkan kalau Yesus datang jemput kita, Tuhan mau kita sempurna. Nah, nanti kita akan pelajari. Begitu saya bagikan di ibadah raya nanti, itu bagus saudara perhatikan bagaimana praktek mengalaminya. Jadi tiap hari, dalam minggu itu terus mereka pelajari. Jadi pertemuannya fleksibel. Bisa sambil makan bakso berhaplutan, bisa sambil datang ke rumahnya, bisa teleponan, WA, video call, bisa ketemuan. 24 jam kita bisa berhaplutan menghadirkan Yesus. Beri celah kesempatan pada Yesus untuk hadir di tengah-tengah saudara. Caranya 2-3 orang berkumpul, membicarakan dia dan firman, dia hadir. Kalau firman dibicarakan, Yesus dibicarakan, Yesus menjadi fokus, dia janji, aku hadir. Dan dia akan melakukan sesuatu. Dia tidak diam-diam kalau hadir, dia melakukan. Dia mengajar, dia memberikan, menegur, dia menyembuhkan, dia meneguhkan, dia membangun kita, dan dia bergerak melalui kita. Nah, seperti itu nanti pola pakutannya, ya. Nah, saudara, jadi Kristus memakai kita untuk saling mengajar dan saling menegur. Caranya adalah lewat koneksi terus-menerus dengan Kristus di dalam nama Yesus. Jadi handphone
WA-an, ketemu, membicarakan Yesus dan firman. Nah, itu memberi peluang kesempatan bagi Yesus. Tapi kalau kita menggosip, menjelekkan orang lain, membicarakan sakit hati dendam, itu memberi peluang kepada iblis untuk memecah dan menghancurkan. Orang dunia saja tahu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi Yesus mau kita menghadirkan Dia dengan kita kumpul dalam namanya, untuk belajar firman, untuk datang kepadanya, untuk lebih mau mengenal Dia. 2-3 orang aja dia hadir, dia akan melakukan. Tujuannya untuk saling membangun dan mengajar menegur. Jadi ini tidak ada yang ditonjolkan, Yesus yang menjadi fokus. Haleluya. Dan ini bisa kita lakukan untuk menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita lewat hak-hutan 24 jam sehari. Jadi kalau komsel kan sudah ditentukan hari ini. Kalau ini online kita dengan Kristus lewat hak-hutan boleh. Ya. Contoh saya berhak-hutan melalui video call, melalui teleponan dengan ada anak rohani kita di Jakarta. Ya, hak-hutan. Ya, memang adalah korban kita, korban apalah, apa namanya, usaha ya kan. Ya, firman Tuhan mahal itu saudara. Dan dibilang terima kasih Pak. Inilah hak-hutan saudara. Iya juga ya. Waduh Pak, silakan Pak ngobrolnya kita ini ya kan. Firman Yesus yang bicarakan. Haleluya. Kalau yang dibicarakan menggosip nanti tambah benci sama yang lain ya kan. Nah, kalau persoalan yang dibicarakan pening sendiri gitu. Tapi carikan firman dalam hak-hutan untuk menjawab persoalan. Teguhkan orang lain lewat firman. Beri kekuatan lewat firman. Semua firman itu luar biasa. Karena firman itu melebihi apapun ya. Jadi seperti itulah hak-hutan yang mau kita bangun. Saudara mau Yesus hadir di tengah-tengah kita? Cukup saudara 2-3 orang. Ya, saya jamin tidak akan ada bertengkar karena fokusnya bukan saya, bukan dia, bukan masalah, bukan orang lain yang di luar hak-hutan kita. Fokusnya adalah dia dan firman. Tujuannya membangun, tujuannya Tuhan bekerja. Haleluya. Kalau tidak, kayak orang Israel bilang kita nanti bodoh secara rohani. Nggak ngerti. Jadi saya juga pikir begitu. Kenapa lebih banyak orang di ibadah raya dibanding di konser? Itu akibat saudaraku memang tidak berhak-hutang mereka ketika berkonser. Tidak berhak-hutang mereka di dalam konser murni atau di konser terumah. Seharusnya lebih banyak orang yang hadir di hak-hutang dibanding di ibadah raya. Misalnya kita ini nanti ada 20 hak-hutang, berarti sekitar 40 orang atau 50 orang. Lebih banyak karena ada jiwa baru juga nanti kita hak-hutang di sana. Padahal belum menjadi orang yang komitmen di ibadah raya di sana. Tapi hak-hutang kita tetap hanya langsung menjadi pisah. Nah jadi nanti mereka jadi membapaki hak-hutang yang baru dimenangkan oleh hak-hutang ini. Jadi itu saudaraku tidak akan bertengkar karena Alkitab bilang kalau kebenaran yang diketahui kebenaran memerdekakan. Kalau kebenaran yang dihidupi kebenaran itu menguduskan, mengubah. Kalau kebenaran itu yang dihadirkan akan tumbuh damai sejahtera, nggak akan berkelahi. Yang berkelahi adalah kau boleh mendalam kau saling menyerang itu berkelahi. Nggak fokus sama Yesus lagi. Tapi kalau kita fokus sama Yesus, kita bersyukur kalau Tuhan memakai si A menegur saya lewat firman. Saya bersyukur lewat si B diteguhkan saya lewat firman. Lewat si C saya didoakan, saya juga Tuhan menyembuhkan. Jadi tujuannya membangun dan membuat kita menjadi murid Kristus. Kristus memakai saya, memakai kita untuk saling mengajar, saling menegur. Jadi aktif dua-dua untuk saling menguatkan. Jadi makanya konsentrasi saudara dalam ibadah raya supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Minimal di hak-hutang. Ya. Dari waktu kami praktek, pemuda kami bawa untuk memberkati hak-hutang atau pemuda ke HSG,
aku lihat di situ orang yang sangat minim firman Tuhan didapat karena mungkin kurang serius sekali dalam belajar waktu di ibadah raya. Agak cepat selesai waktu utama mereka. Padahal yang lain kami hanya batasi waktu itu sekitar setengah jam. Yang banyak dapat, asik mereka sampai pulang waktu. Kalau ini udah sedikit kali dapat mungkin. Begitu dibilang udah habis waktu. Nah jadi itu membuat kurang diperkaya, kurang asik ya. Makanya kalau ada orang udah, aku akan bagikan 3 nanti yang saya dapat. Yang lain bilang aku bagikan apa? Aku bagikan 2, yang lain biar aku datang. Nah saudara, itu akan luar biasa. Apalagi firman yang dibicarakan, Roh Tuhan dahsyat bekerja. Di mana ada firman, di situ Tuhan bekerja. Haleluya. Nah kalau ada yang kurang jelas, itu nanti boleh dibahas di Hapuruta. Ya, saudara Tongang sudah belajar ini bersama kami khusus di Ranto. Nanti bisa sharing, tapi pengertiannya sudah jelas di sini. Haleluya. Nah, tujuannya saudaraku supaya Kristus melakukannya dengan kita. Jadi kalau hanya ibadah raya sedikit saudara dapat. Buat sekarang kalau saudara nggak tindak lanjut di Hapuruta 2-3 orang ini nanti, itu lupa minggu depan udah jangan lupa ini. Tak bakalan dipraktekkan. Ya, tapi kalau saudara punya semangat untuk menerima dan saudara ingin lagi diperkaya lagi masuk di Hapuruta, bagaimana mempraktekannya? Mereka saling mendukung, saling mendoakan. Ini kayak teman sahabat dalam Kristus, ya, saling menguatkan di dalamnya. Ya, jadi orang muda dengan orang muda, wanita dengan wanita, pria dan pria. Ya, kalau boleh suami istri dengan suami istri, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, ya minimal bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu sejenis ya, supaya begini, ya lebih mantap lagi. Nah, jadi nanti akan dimonitor. Kalau Hapuruta sudah ada, nanti akan dimonitor oleh pihak senior-senior nanti. Akan mendapat arahan sampai kayak orang Israel. Ya, 5 sampai 10 tahun Hapuruta udah hafal betul firman. Anak sekolah minggu dihapurutakan mereka menghafal firman. Ya, hafal firman ya. Lalu usia nanti 10 dan seterusnya orang itu sudah mengerti firman. Ya, dan seterusnya ya. Sampai firman itu dipraktekkan dalam bentuk realita. Haleluya. Amin. Daniel pasal 11 dulu ya. Kenapa bisa kita kuat? Dan siapakah orang yang kuat itu? Ya, udah boleh kembalikan itu seperti kau kembalikan pada semula. Munculkan dulu Daniel 11 ayat 32. Saya baca begini. Daniel 11 pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ada perkataan yang perlu kita perhatikan. Umat yang mengenal Allahnya, akibatnya tetap kuat, bukan kadang-kadang kuat, tetap kuat, terus kuat, bahkan semakin kuat dan bertindak. Lewat Hapuruta Tuhan hari kita akan mengenal Dia. Lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan, lewat memakai kita. Jadi semangat nanti Kristus bergerak, kita jadi berapi-api, lebih cinta firman, lebih tahu ya ada juga firman ini. Dan terjadi mujizat dan kita sadar ini karena Tuhan, karena firman yang dibicarakan. Tiba-tiba muncul hikmat waktu kita berkata-kata. Nah, karena sebenarnya Kristus yang bekerja. Nah, jadi itu sebabnya kita pakai Hapuruta ini ya. Jadi siapakah orang yang kuat? Orang yang kuat itu orang yang mengenal Tuhan. Ya, bukan orang yang kuat secara fisik ya, tapi kuat totalitas, kuat secara permanen. Itu saudaraku tidak hanya fisiknya, tapi saya percaya orang yang kuat rohnya, fisiknya akan kuat. Kenapa? Hati kita ini, roh kita ini sepapanya, intinya. Makanya dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan dari hati roh kita.
Makanya manusia roh kita ini intinya, kalau roh kita sudah pisah dari tubuh kita, maka mati tubuh ini tidak berfungsi. Kalau roh ini lemah, tubuh kita akan roh, apalagi terpaut oleh masalah, ya kan? Tapi kalau roh kita kuat, jiwa kita kuat, pikiran kita kuat, tubuh kita kuat, terbukti Musa usia 80 tahun masih bisa naik gunung Sinai. Tinggi sekali gunung Sinai, ada sekitar 3 km. Turun gunung setelah dia doa bertemu dengan Yesus 40 hari 40 malam. Baru kalau nggak kuat tubuhnya, nggak makan nggak minum 40 hari. Tapi karena dia bersekutu dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Sampai mukanya sudah lebih terang dari matahari, ditutup katanya. Bersinar berkemuliaan. Muka itu cerminan dari hati. Ya? Hanya kalau mukanya murung, mukanya stres, kenapa itu stres? Hatinya lagi nggak bagus. Jadi nanti akan kita pelajari, ya. Joshua usia 80 tahun, tapi kekuatannya, fisiknya seperti kekuatan 40 tahun. Jangan terbalik, usia 40 tahun kekuatannya kayak 80. Ya, nah itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi umat mengenal Allahnya kuat roh, jiwa, fisik. Nah kita ambil contoh siapa yang kuat? Yang kuat itu contoh si Daniel yang perlu disini. Daniel kuat secara fisik. Secara roh, secara pikiran dia 10 kali lebih pintar dari orang terpintar ini. Kuat, tajam pikiran, fisiknya kuat. Gak ada cerita dia sakit saudara. Ya, kuat. Dia menjadi perdana menteri 3 kali raja. Mati raja pertama dia perdana menteri, mati raja kedua perdana menteri, mati raja ketiga masih perdana menteri. Raja-raja mati dia tetap eksis saudara. Kuat. Ya, secara fisik. Kenapa? Dia adalah orang mengenal Tuhan. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana orang mengenal Tuhan. Nah, kuat itu dilihat juga dari karakternya. Karakter yang kuat, misalnya dia gampang tersungging, tapi sulit tersinggung. Nah, itu kuat itu saudara. Jangan terbalik. Gampang tersinggung, tapi sulit tersungging. Nah, kalau gampang tersinggung, akhirnya jatuh sakit hati dan kehilangan kesehatan. Itulah. Nah, di dalam Kristus, lewat makhlukah, Kristus akan membereskan kita. Saking memiliki karakter dia, orang yang penuh kasih, sulit dendam, tapi mampu mengampuni. Nah, itu orang kuat. Maka Yesus orang terkuat, siapa menjaga keadaan dinanya. Udah disalibkan dia, diejek dia, dijudikan pakaian dan masih mendoakan di bawah. Kalau tidak kuat, mana bisa? Fisik kuat. Udah dilibasi, dibelbali pakai cambuk, berdarah-darah sepanjang malam, disuruh pikul sayang lagi, disalibkan lagi, jam 3 baru mati. Kan kuat itu. Fakta kuat sebenarnya. Iya, secara karakter, secara roh dia kuat. Gak ada perkataan yang salah. Gak ada aduh. Atau memaki-maki atau malah dia mendoakan. Sampai orang mendengar doanya terharu betul akhirnya saudara. Itu kuat. Jadi bukan menolak. Bisa. Alkitab bilang latihan badani terbatas. Yang paling memberi kita dampak 20% untuk kesehatan fisik. Ke jiwa, ke roh, tak mungkin. Tapi latihan badan ibadah berguna dalam segala hal. Nah, jadi lewat hafal kita dilatih Tuhan, diajar Tuhan, dibentuk Tuhan, dengan Tuhan. Dan orang mengenal Tuhan tetap kuat, terus kuat karena sumber kekuatannya terus ada di dalam Tuhan. Dan bertindak, kata bertindak saudara dalam bahasa Inggris dikatakan exploit. Exploit itu tindakan yang wow, spektakuler, yang luar biasa. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan kita lakukan perbuatan besar. Jadi luar biasa. Jadi kita nanti akan terheran-heran. Kok bisa orang sembuh ya? Kok bisa orang lepas ya? Hanya satu patah kata pada Tuhan menghardik setan lewat engkau. Itu diajari dan menghapuskan. Kita diajari terus dengan menghapuskan. Di situ kita sadar, hebat Tuhan ini ya. Maka segala itu harus
Haleluya. Ya, saya nggak mau memaksakan, tapi coba kamu mau bentuk hak 2 atau 3, minimal 2, nggak boleh sendirian. 2, hadirkan Yesus, beri kesempatan pada Yesus. Ketika kau membicarakan firman, memakai firman, maka Tuhan sedang memakai dan menerima firman, Tuhan sedang berbicara. Khususkan Yesus, mencari solusi dari Yesus dalam firman, itu Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Lakukan ini, ya. Saya harap bulan ini sudah saya dengar nanti hak ruta, ya. Ya, makanya Tongam dan semua sudah ada hak rutanya, saya suruh, nggak tahu sudah eksis, akan dipantau karena ini harus kita lakukan karena ini pola yang sudah teruji dan Yesus memakai 2000 tahun lalu. Orang Israel sudah memakai selama 2000 tahun. Salah satu rahasia orang Israel itu pintar sekali. Sistem hak ruta mereka pakai dalam belajar agama, dalam belajar Islam. Haleluya. Tidak dari satu orang. Nanti terjadi multiplikasi. Contoh kata Tuhan begini, 2-3 orang sepakat lewat hak ruta, aku mendengar jawaban, aku akan menjawab mereka. Ya, kita juga bilang 1 orang yang hebat bisa mengalahkan 1000, tapi kalau 2 orang yang bersekutu berhak ruta bisa mengalahkan 10.000, bukan 2.000. Harusnya kan 2.000, 100.000, 100.000. Berarti kalau 2.000 enggak. Tapi ketika mereka bersama berhak ruta bersekutu, mereka mengalahkan 10.000. Jadi terjadi multiplikasi, terjadi ledakan yang luar biasa. Makanya Tuhan pakai ini. Makanya murid-murid Yesus di hak ruta 3,5 tahun, begitu dilepas luar biasa, saudara, menggoncang dunia. Ya, ada hak ruta yang ada di lingkaran ring satunya Yesus, namanya Yakobus, Petrus, Yohanes. Yesus kemana-mana, hal khusus ini bawa hak rutanya Yesus. Tapi mereka melebur dari 6 hak ruta, dan terus hak ruta ini berkembang jadi 120 hak ruta. Nah, luar biasa. Paulus, Silas punya hak ruta, begitu dilepas menggoncang dunia. Jadi jangan suka sendiri. Tak boleh. Orang Israel bilang, kalau kamu sendiri tidak berhak ruta, kamu bego katanya. Pikir juga ya. Jadi kita nggak boleh mengandalkan hanya konsep ibadah raya, saudara duduk manis yang mana tahu itu apa kamu sudah dapat atau tidak. Kalaupun dapat terbatas, tapi kalau hak ruta Tuhan akan memperkaya kita. Haleluya.